Untuk yang pertama, pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Untuk media praktek apresiasi seni rupa di lingkungan sekitar seperti batik tulis, celakat pada siswa kelas 9 SMP, media pembelajaran yang paling sesuai adalah media audio visual, khususnya dalam bentuk video dokumenter, interaktif, serta komputer multimedia. Media audio-visual dianggap ideal karena menggabungkan elemen visual dan audio secara bersamaan. Hal ini dapat membantu dalam menampilkan proses batik secara nyata dari tahapan awal hingga akhir, serta memperlihatkan unsur budaya lokal yang terkandung di dalamnya. Komputer multimedia merupakan media dengan cakupan luas dan dapat dimanfaatkan baik sebagai alat bantu penyampaian materi maupun sebagai sarana interaktif yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi informasi secara bebas dan mandiri. Kombinasi kedua media ini sesuai dengan karakteristik peserta didik yang visual, kinestetik, dan membutuhkan pengalaman belajar yang menarik dan kontekstual. Yang kedua, analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Media audiovisual dan multimedia memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, media ini mampu menyampaikan pengalaman nyata secara visual dan auditif sehingga peserta didik dapat melihat dan mendengar proses pembuatan batik seolah-olah sedang berada di lokasi. Yang kedua, media ini dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu sebagaimana disebutkan dalam dokumen, yaitu ketika objek terlalu jauh atau sulit diakses langsung oleh peserta didik. Yang ketiga, media tersebut dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar peserta didik karena tampilannya yang aktif dan mudah dipahami. Yang ketiga, media ini juga fleksibel dan efisiensi dalam menyampaikan informasi sehingga cocok digunakan dalam berbagai kondisi kelas. Namun, media ini juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, salah satunya adalah ketergantungan pada teknologi infrastruktur. Media audiovisual membutuhkan perangkat elektronik dan listrik yang cukup, sehingga menjadi kendala jika sarana di sekolah terbatas. Selain itu, pengalaman belajar yang diberikan tidak sepenuhnya nyata karena peserta didik tidak dapat menyentuh langsung kain batik atau berinteraksi langsung dengan pengrajin. Selanjutnya, analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Media harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, misalnya tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengapresiasi seni rupa lokal secara utuh, baik dari aspek visual, teknik, maupun nilai budaya. Yang kedua, karakteristik peserta didik harus diperhatikan termasuk gaya belajar mereka serta kemampuan memahami informasi visual dan audio. Yang ketiga, media yang dipilih juga harus mempertimbangkan jenis rangsangan belajar yang dibutuhkan yang berisi tentang kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau nilai, ketiga atau psikomotorik praktik. Prosedur pemilihan media melibatkan beberapa tahapan antara lain menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, mengevaluasi berbagai alternatif media, memperhatikan ketersediaan dan biaya, serta melakukan uji coba atau penyesuaian sebelum digunakan secara luas. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Video pembelajaran ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari materi ini adalah untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ilustrasi bagi siswa kelas 8 dalam konteks mata pelajaran seni budaya dan seni rupa.
Video ini secara efektif menyajikan informasi ilustrasi yang mencakup definisi yang jelas, penjabaran berbagai jenis ilustrasi yang umum, penjelasan mengenai fungsi ilustrasi dalam berbagai konteks, serta penyediaan contoh-contoh konkret yang relevan. Keberhasilan video dalam menyampaikan informasi ini terletak pada penyajiannya yang terstruktur dengan baik dan penggunaan elemen visual yang menarik perhatian. Yang kedua, kesesuaian media dengan materi pembelajaran, urutan organisasi materi, kedalaman, dan keleluasannya. Media pembelajaran tersebut sangat sesuai dengan materi pembelajaran yang diterapkan. Alur penyampaian informasi pada media pembelajaran ini dimulai dengan memberikan definisi yang jelas mengenai ilustrasi untuk meningkatkan pemahaman. Setelah itu, video secara bertahap mengupas berbagai aspek penting seperti fungsi-fungsi ilustrasi dalam penyampaian pesan atau memperjelas suatu konsep. Objek-objek yang umum menjadikan ilustrasi beragam jenis ilustrasi berdasarkan teknik dan tujuannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat ilustrasi, langkah-langkah atau tahapan dalam proses menggambar ilustrasi, hingga contoh-contoh dari penggunaan ilustrasi dalam berbagai konteks. Urutan penyajian materi yang terstruktur ini memudahkan siswa untuk mengikuti alur pemikiran dan membangun pemahaman secara bertahap. Dari segi kedalaman, materi yang disajikan dalam video ini berada pada tingkat yang sesuai sebagai pengantar bagi siswa kelas 8. Yang ketiga, kesesuaian media dengan karakteristik siswa, budaya, status sosial, minat atau motivasi belajar, kemampuan awal, perkembangan emosi, intelektual, atau fisik. Video ini sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas 8. Penggunaan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik sudah sangat relevan dengan minat dan motivasi belajar siswa. Materi yang disajikan tidak terlalu kompleks sehingga sesuai dengan kemampuan awal dan perkembangan intelektual siswa. Contoh-contoh ilustrasi yang digunakan juga cukup sesuai dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat yaitu kesesuaian konten di media dengan konsep teori berdasarkan topik materi. Video ini membahas menggambar ilustrasi mencakup pengertian, jenis, fungsi, dan contohnya. Dari segi kesesuaian dengan teori pembelajaran, video ini menggunakan pendekatan visual yang kaya. Siswa diajak untuk melihat berbagai contoh ilustrasi seperti kartun, karikatur, ilustrasi untuk buku, puisi, dan lain-lain. Di dalamnya terdapat teori kognitif, di mana video menyajikan informasi secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari pengertian ilustrasi, kemudian jenis-jenisnya, fungsinya, dan contoh-contohnya. Juga terdapat teori belajar sosial, di mana video ini dapat digunakan sebagai model bagi siswa untuk belajar. Mereka dapat mengamati dan meniru teknik-teknik yang mungkin mereka pelajari di kelas. Kurangnya interaktivitas pada video tersebut yang bersifat pasif, tidak ada kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi seperti kuis, latihan, atau tugas yang harus diselesaikan. Ini mengurangi potensi pemahaman yang lebih dalam dan aplikasi pengetahuan. Yang kelima yaitu kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Video ini cocok untuk beberapa gaya belajar, tetapi kurang mengakomodasi semua gaya belajar. Yang pertama terdapat gaya belajar visual. Video sangat cocok untuk siswa visual. Penggunaan gambar-gambar yang beragam dan menarik secara visual dengan efektif dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, gaya belajar auditori. Narasi dalam video cukup jelas dan mudah dipahami sehingga bermanfaat bagi siswa auditori. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Video ini kurang mengakomodasi siswa kinestetik. Tidak ada pemaparan langsung tentang proses menggambar ilustrasi, sehingga siswa kinestetik mungkin merasa kurang terlibat dan kesulitan memahami konsep melalui visual saja. Mereka akan lebih diuntungkan dengan video yang menunjukkan proses menggambar langkah demi langkah. Terakhir yaitu terdapat gaya belajar baca atau tulis. Video ini menampilkan teks di beberapa bagian sehingga membantu siswa yang lebih suka belajar melalui membaca. Nomor 6, saran terkait media yang dianalisis. Video sudah menyajikan materi dengan baik dan terstruktur, mencakup berbagai aspek penting menggambar. Namun tampilan thumbnail atau cover perlu diperbaiki agar lebih menarik. Misalnya dengan penggunaan font dan elemen desain yang lebih menonjol untuk menarik perhatian siswa. Nomor 7, refleksi hasil analisis. Guru idealnya memahami latar belakang dan gaya belajar siswa saat mengembangkan media. Media harus menarik, interaktif, mudah diakses, termasuk oleh siswa berkebutuhan khusus, dan bervariasi.
Umpan balik siswa penting untuk evaluasi dan kolaborasi antar guru perlu dilakukan untuk berbagai ide dan sumber daya.